Nah, abet aya pocong di dia mah. Jeung pocong itu nah abet aya di musola. Ya. Kan musola mah tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana. Biasa kawan-kawan, di hari Kamis kita ada program yang namanya bukan yang namanya ya. Jadi program ini nyeritain tentang pengalaman-pengalaman kawan-kawan ketika mendaki gunung atau misalnya punya kisah-kisah yang bisa dibilang mistis. Nah, kali ini saya kedatangan bisa dibilang senior saya di komunitas Pandawana. Enggak lah. Assalamualaikum Kang Boyang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Boyang ini punya cerita yang lumayan bisa dibilang serem ya. Enggak juga sih, biasa aja. Bisa diceritain cerita apa? Apakah itu di gunung atau misalnya di mana gitu? Biasanya kan kalau misalnya di sini biasanya ceritanya di gunung ya. Iya, ya. Ada nggak cerita-cerita yang bisa dibilang serem gitu di gunung? Banyak sih sebenarnya cerita-cerita horor, tapi adalah salah satu yang lumayan menyeramkan lah gitu ya. Di bumi perkemahan Batu Kuda. Bumi perkemahan Batu Batu Kuda. Kuda di Sinanglaya ke atas itu secabak ke atas ada di sana. Tapi dulu itu waktu belum ramai ya. Dulu waktu emang udah ada bumi perkemahan, cuman fasilitasnya kurang. Ya. Kayak toilet gitu, ya, air minim di sana tuh. Nah waktu itu karena saya emang suka bakti sosial lah kalau ya disebutnya. Ke gunung-gunung mana kita ngambil sampah atau apapun gitu, kalau misalkan ada apa-apa di gunung, misalkan perlu bantuan atau apapun, kita sama teman-teman suka bantu-bantu di sana. Tapi masa di daerah sendiri gitu, yang di bumi perkemahan nggak terurus gitu ya. Nah waktu itu kita rencana mau bikin fasilitas sarana air di sana gitu, sarana air sama bumi spot buat berkemah sama tempat parkir ya. Dari saya waktu itu adalah 16 orang gitu ya, teman-teman semua buat ke sana buat bikin sarana air itu. Waktu itu kalau nggak salah, udah lama banget soalnya. Kamis lah, malam Jumat, karena emang deket, jadi kalau malam Jumat tuh nggak terlalu serem lah ya, karena kita sering ke sana. Jadi Kamis pagi kita ke sana, kita bantuin sama warga di sana juga, ngebantuin gitu buat bikin sarana toilet kayak gitu, bantuin. Beres, nggak terlalu beres sih, mungkin prosesnya sampai sore lah, sampai jam 4 karena udah terlalu capek anak-anak. Sebagian pulang, jadi 16 itu 16 jadi 12 orang itu pulang. Pulang dulu ke rumah katanya. Jadi mereka nggak tidur di sana gitu. Terus mereka pulang, nanti katanya pagi-pagi balik lagi ke sini, balik lagi ke tempat. Karena saya emang rumahnya dekat, jadi ya udahlah tidur di sana gitu sama 4 orang itu. Kebetulan di sana tuh ada musola. Karena musolanya udah jarang dipakai karena emang udah nggak terawat lah ya. Beres isya, mungkin beres makan anak-anak semua, kita ke musola. Karena musolanya nggak dipakai, jadi banyak debunya tuh tebal gitu ya. Kita bersihin dulu, udah beres, kita pasang matras. Nah barulah kita tidur. Teman saya 2 orang tuh di depan, saya sama teman satu lagi tuh di sudut-sudut masjid. Posisi saya lumayan tengah-tengah ya. Saya tidur terlentang, pas kebetulan depan saya tuh jendela kecil lah, nggak terlalu besar lah, besar gini lah, buat cahaya matahari masuk aja kali ya.
anak-anak semua udah tidur, teman-teman udah pada tidur, karena mungkin udah kecapean mungkin ya. Kan mereka tidur, cuman saya aja yang waktu itu masih melek, karena saya emang punya dulu sulit tidur lah. Saya lihat ke jendela, pas banget bulan waktu itu, bulan terang banget, pas di jendela tengah-tengah itu. Saya terlentang lihat bulan, saya sombra. Salahnya saya sombra lagi. Tiba-tiba saya lihat bulan, wah kayaknya pas nih kalau pocong keluar. Nah itu salah itu. Udah jadi beda dalam hati ya, toh anak-anak semua udah pada mendidih gitu kan ya. Waktu mungkin sekitar setengah jam dari situ, tiba-tiba keluar asap. Asap di luar jendela ya, maksudnya di luar musola gitu. Tapi kelihatan di jendela itu. Kayak asap rokok aja gimana? Asap rokok, tipis-tipis, tiba-tiba ngebentuk, hilang lagi. Saya kira, itu apa? Siapa yang ngerokok gitu kan? Itu sekitar jam 1 malam lah, jam 1 setengah 2. Saat itu memang sepi, cuma berempat di sana. Berempat aja, warga udah pulang ke rumahnya masing-masing. Karena emang tanggung besoknya kerja lagi gitu ya. Asap itu tiba-tiba hilang lagi. Saya mulai mau ngelanjutin tidur karena mungkin itu mah kabut kali ya gitu. Tiba-tiba sekitar setengah jam dari situ keluar lagi asap, tapi itu di dalam musola itu. Keluarnya dari sela-sela kaki saya waktu itu. Asap tipis, tiba-tiba berbentuk kayak pocong waktu itu. Tapi nggak terlalu berwujud pocong lah, masih samar-samar gitu ya, nggak terlalu jelas. Tapi kalau ikatannya mungkin ya ikatannya kelihatan gitu. Saya waktu itu nggak bisa gerak sama sekali. Jadi antara sadar atau nggak sadar, karena emang udah capek saya kerja, sama saya kesulitan tidur, jadi antara sadar nggak sadar emang gitu. Ini apa? Tapi saya nggak bisa gerak waktu itu. Tapi saya sadar, saya melek gitu. Mata saya kebuka, lihat. Ini apa? Tiba-tiba dia mau masuk, bukan masuk gitu. Tiba-tiba dia ngebungkuk gini. Kayak mungkin disebutnya kerasukan mungkin ya. Tiba-tiba kaki saya dingin. Dari kaki, lutut, naik ke paha, ke perut, itu udah mulai dingin. Saya ngerasain banget itu, ngerasain dingin. Pas mau ke dada, kita saling berhadapan nih. Itu jelas. Walaupun berbentuk asap, tapi ikatan kelihatan. Bentuk muka, tapi kalau mukanya mata atau apapun itu nggak kelihatan. Cuman bentuk muka tapi hitam, ini putih asap gitu. Waktu mau masuk, tiba-tiba keluar lagi. Wah, saya kaget itu. Ini apa? Mau masuk lagi, sekitar 5 menit kemudian dia bungkuk lagi, kayak mau masuk lagi, keluar lagi. Karena emang udah capek, saya sompral lagi, tanggung gitu. Jadi kalau bahasa Sunda mah sok weh jeung urang daripada jeung bobaturan urang mah sok we asupna ka urang. Tiba-tiba dia mau masuk lagi, ketahan lagi, keluar lagi. Tapi di batin saya kayak dengar dia bicara gitu, makhluk ini bicara kayak maneh boga naon sih, sampai orang terbiasa asup ke awak maneh, dia bilang gitu. Itu sampai 4 kali percobaan. Sampai 4 kali percobaan gitu. Mulai kedengar samar-samar tuh azan awal gitu lah. Jam 3 tiba-tiba dia bukan hilang lah, dia tiba-tiba naik ke atas, kayak terbang gitu langsung ke atap musola. Udah di situ nggak kelihatan lagi. Dari situ karena saya capek ya, keringat dingin, bukan keringat lagi lah, udah basah gitu ya baju karena proses itu. Saya bangunin teman-teman yang lain.
Goblok, bangun kalian. Ada apa Kang? Ada apa Kang? Nah, kata teman-teman. Molor aja. Udah tahu saya waktu itu udah tahu itu ada hantu lah kalau gitu ya. Ah masa Kang? Kenapa nggak dibangunin? Oh dibangunin gimana kalian mendidih gitu? Mendidih. Singkat cerita paginya aja ya beres. Paginya saya pulang karena memang udah capek karena emang nggak bisa tidur ya. Yeah. Diganggu sama itu. Saya pulang dulu ke rumah, pengen tidur sebentar, balik lagi ke sana. Ya balik lagi mungkin sekitar jam 11-an lah ya, jam 11 siang. Saya ke sana lagi ngecek anak-anak juga yang lagi kerja juga. Ngecek. Waktu itu ketemu sama warga di situ, nenek-nenek kalau nggak salah namanya Ma Uneh lah kalau nggak salah. Ma Uneh itu emang beliau emang suka nyari ranting buat kayu bakar di sana gitu, rutin. Saya karena udah akrab, saya nanya, Mak, saya mau nanya nih Mak, perihal yang semalam. Mau nanya apa Jang? Saya ceritain aja keluar asap gini. Tiba-tiba, oh itu mah udah biasa Jang. Pocong atau mah. Sok we cenah Ujang, kalau misalkan nggak percaya, datang lagi aja nanti cenah selepas maghrib kesini lagi. Nanti pasti bakal ketemu lagi. Yeah. Kaget lah ya. Yeah. Segampang itu kah itu keluar? Karena memang jahil tuh di situ si makhluk ini. Ya kata Mbak Uneh itu katanya itu mah emang jaya Ya udahlah, saya lihat teman-teman, saya pulang lagi mandi karena penasaran. Maghrib di rumah, selepas maghrib saya kesana lagi sama teman berdua diajak. Saya nggak cerita kalau saya mau ngecek apakah benar kata Mbak Uneh si pocong itu keluar lagi gitu kan, si makhluk itu. Saya bilang ke teman, ayo kita lihat hasil kerja anak-anak udah sampai mana. Nah, teman saya bilang ya ayo. Kita berangkat pakai motor ke sana. Sampai sana, saya pura-pura ngecek ya. Kalau teman saya ya serius dia ngecek. Teman saya ke selatan, saya ke utara. Ke utara itu karena dekat musola itu yang kemarin itu ya. Kita ngecek dan ternyata nggak ada apa-apa. Saya lihat ke musola di luarnya, di jendelanya yang kemarin proses itu nggak ada gitu ya. Saya nggak lihat lagi wujudnya. Waktu saya lihat-lihat, teman saya yang dari selatan tuh teriak, wow! Saya lari, takutnya ada apa-apa, takutnya ada hewan buas atau dia jatuh atau apapun. Saya lari nyamperin teman saya. Tiba-tiba dia udah tergeletak di bawah pohon pinus. Kenapa? Dengan mata ke atas gitu si matanya tuh ke atas. Apakah ayan atau epilepsi gitu? Tapi yang saya tahu, saya kenal dia dari kecil, dia nggak punya riwayat epilepsi. Karena emang jauh dari pemukiman, saya tarik aja teman saya sekuat-sekuatnya, tarik ke dekat motor. Karena kalau ada apa-apa, saya tinggal naik motor turun ke bawah cari pertolongan gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu pas saya udah di dekat parkiran motor, dia sadar, dia siuman. Saya kasih minum. Saya tanya, ada apa? Kenapa bisa sampai gitu? Pas ditanya, dia lihat pocong. Kenapa bisa lihat pocong? Jadi waktu dia ke selatan, dia kayak ngedenger dia nyangkanya orang, makanya dia cari terus ke selatan katanya. Itu kejadian ketika udah mulai maghrib. Iya, itu. Pas udah selepas maghrib ada suara itu katanya. Dia cari di tempat suara itu nggak ketemu.
Tapi tiba-tiba dari atas pohon suaranya itu kedengar lagi kata. Huh, 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 huh. Pas dia lihat ada pocong di dahan pohon pinus sambil ngeliatin dia dengan muka yang serem katanya. Kain kapannya lusuh, coklat lah mungkin karena terlalu terlalu lama di tanah mungkin ya. Dengan air liur yang banyak, katanya netes-netes gitu. Dia kaget, shock, pingsan di situ. Dengan dilihat dengan sangat jelas ya. Sangat jelas, mungkin sekitar 3 meter lah katanya. Karena kalau saya pas dicek sebelah mana, dahan yang mana, ternyata dahan yang pertama. Oh, Ya wajar lah kalau jelas banget. jelas gitu kan. Kalau dia pingsan, ya beres semua itu, saya nyari lagi Mak Uneh buat mastiin, Mak, kata saya tuh, nahabut aya pocong di dia, Mak. Jeung pocong itu nahabut aya di musola. Ya. Kan musola mah tempat ibadah. Ya betul. Nah, ya kata Mauneh bilangnya percuma tuh tempat ibadah tapi tadi ibadahan mah. Jadi kayak udah kayak rumah kosong aja biasa. Oh, ya juga sih. Iya sih. Bener. Mau rumah atau mau maaf ya, mau rumah ibadah atau misalnya mau tempat-tempat yang memang sering di ngajiin terus kosong, tapi ketika tempat itu kosong ya kosong gitu. Iya, kosong. Bener. Lumayan cukup untuk tempat ngecamp. Tapi untuk sekarang tempat ngecampnya udah mulai rame ya? Alhamdulillah udah mulai rame dan si makhluk itu udah jarang nampakin lagi. Udah jarang Karena sudah mulai rame gitu sama orang-orang itu, Kang. Nah, kalau misalnya cerita tentang di Orai Tapa ya tadi ya. Orai Tapa udah pernah maksudnya ada juga Kang Ara ini juga punya cerita di Menglayang ya. Karena si Menglayang ini teman-teman bisa dibilang rumah kedua kita, Pandawana. Si Menglayang ini pasti punya cerita-cerita juga, kayak misalnya kemarin ada saya yang cerita di sana, terus ada Tommy yang cerita di sana. Buat kawan-kawan yang punya cerita di Menglayang juga bisa share di sini. Gimana kisahnya di Menglayang? Gimana sih Kang cerita si Menglayang ini bisa sampai bisa dibilang serem, sampai masih keinget gitu sampai sekarang? Kenapa nggak percaya? Pas ditanya, si A udah meninggal bro, udah seminggu yang lalu. Anjing, di sana, di situ saya langsung, kalau saya